Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1096 sampai tahun 1100. Bab 1096. Apakah kamu akan membunuhku? Saat Fendi Zanders selesai berbicara, dia mendengar suara datang dari halaman belakang. Segera setelah itu, selusin pria kuat berjas hitam muncul di belakang Fendi Zanders. Orang-orang kuat ini semuanya kekar, dan tubuh mereka sangat jahat, dan ekspresi wajah mereka juga sangat garang. Saat ini, mereka semua memegang senjata seperti parang pipa baja di tangan mereka. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah pembunuh yang diatur oleh Zhou Qiaoqiao, dan mereka hanya menunggu saat Fendi Zanders mengambil umpan. Fendi Zanders akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat para pembunuh tersebut. Jelas sekali bahwa Zhou Qiaoqiao sudah ingin membunuhnya. Apakah menurutmu beberapa orang ini bisa membunuhku? Fendi Zanders menoleh dan memandang pembunuh yang ditemukan Zhou Qiaoqiao dengan jijik, dan berkata dengan ekspresi kosong. Apakah orang-orang ini tidak cukup? Zhou Qiaoqiao tersenyum menghina. Itu tidak cukup. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Baru saja Fendi Zanders mengamati orang-orang ini dengan metode mengamati Qi. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka sebenarnya bukan apa-apa di depan Fendi Zanders. Bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah pejuang, mereka semua adalah orang biasa. Meskipun mereka semua memiliki senjata di tangan, sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Fendi Zanders. Namun, ketika Zhou Qiaoqiao melihat kepercayaan diri Fendi Zanders, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu sangat sombong. Orang-orang ini adalah pembunuh yang saya pilih dengan cermat. Tidak ada berharap untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi aku menyarankanmu untuk melihat situasi saat ini dengan jelas. Sudah kubilang, orang-orang ini tidak cukup. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders, apakah kamu sedikit terlalu percaya diri? Tahukah kamu berapa banyak tuan yang mati di tangan orang-orang ini setiap tahun? Tidakkah menurutmu bukan lawanmu yang menyebabkan begitu banyak orang menyerangmu bersama-sama? Zhou Qiaoqiao meneriaki Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Jika saya katakan itu tidak cukup, itu tidak cukup. Fendi Zanders berdiri di tempatnya, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Oke, karena menurutmu orang-orang ini tidak cukup, bagaimana menurutmu jika menambahkan ketiga orang ini? Zhou Qiaoqiao tersenyum, lalu dengan lembut bertepuk tangan. Beberapa detik kemudian, tiga pria parubaya muncul di belakang Zhou Qiaoqiao. Ketika Fendi Zanders melihat ketiga pria parubaya ini, ekspresi wajahnya mulai sedikit berubah. Karena Fendi Zanders dapat merasakan bahwa kekuatan ketiga orang ini harusnya berada di atas orang biasa. Tetapi apakah mereka pejuang sejati, Fendi Zanders tidak begitu jelas dalam hatinya. Ketiganya adalah master yang dilatih oleh keluarga Zhou saya selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan hebat, Anda tidak akan lolos dari kematian hari ini. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan tersenyum percaya diri, seolah-olah di matanya, Fendi Zanders sudah mati. Apakah kamu begitu percaya diri? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika saya tidak sepenuhnya siap, beraninya saya menyerang Anda, Tuan Zanders. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Kamu dan Song Feiyu seharusnya merencanakan masalah ini bersama-sama. Kamu seharusnya tidak dapat menemukan begitu banyak pembunuh sendirian. Fendi Zanders tidak merasa panik sedikit pun karena situasi saat ini, tetapi bertanya kepada Zhou Qiaoqiao dengan sangat tenang. Sepertinya tidak penting untuk mengatakan hal ini sekarang. Meskipun Zhou Qiaoqiao tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders secara langsung, arti kata-katanya sudah sangat jelas. Song Feiyu juga harus terlibat dalam masalah ini. Karena kamu sudah membawaku ke sini, bisakah kamu memberitahuku apa tujuanmu? Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dari atas ke bawah di depannya, dan bertanya dengan lembut. Tujuan saya sangat sederhana, saya hanya ingin berbicara dengan Anda, Tuan Zanders. Ada kilatan pesona di mata Zhou Qiaoqiao, dan dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bicara tentang itu. Fendi Zanders menatap Zhou Qiaoqiao dengan tegas, dengan sedikit nada bingung. Benar, saya hanya ingin berbicara dengan Anda, Tuan Zanders. Zhou Qiaoqiao mengangguk ringan, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, saya mengetahui kekuatan Anda dengan sangat baik. Baik latar belakang maupun kekuatan tempur Anda sangat menakutkan. Jika saya tidak membuat persiapan yang lengkap, bagaimana saya bisa memilikinya? Beraninya kamu berbicara seperti itu padamu. Hehe. Fendi Zanders mencibir, dan kemudian bertanya dengan hampa, karena kamu ingin berbicara denganku, maka katakan padaku secepatnya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Tuan Zanders, Anda adalah ketua Emgrand Group. Meskipun grup Emgrand memiliki cabang di kota Nanyuan kami selama bertahun-tahun, skalanya tidak besar, dan tidak sejalan dengan keluarga besar lainnya di kota Nanyuan kami. Statusnya, tapi kali ini kamu datang langsung ke kota Nanyuan, apa tujuanmu? Zhou Qiaoqiao bertanya langsung. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, dia menyadari mengapa Zhou Qiaoqiao begitu gugup dengan identitasnya. Karena Zhou Qiaoqiao khawatir kedatangan Fendi Zanders yang tiba-tiba di kota Nanyuan akan mengancam kepentingannya. Saya pikir Anda mungkin terlalu banyak berpikir.
Fendi Zanders berbisik kepada Zhou Qiaoqiao. Terlalu banyak berpikir. Sedikit kebingungan muncul di mata Zhou Qiaoqiao. Benar, saya datang ke kota Nanyuan kali ini, hanya untuk Cleo Feilin, dan saya tidak berniat melakukan apapun terhadap keluarga Anda di kota Nanyuan. Fendi Zanders menjelaskan dengan sangat tenang. Dan Zhou Qiaoqiao tersenyum menghina, dan berkata dengan ringan, Tuan Zanders, bukankah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Orang besar seperti Anda tidak tahu berapa banyak sumber daya yang Anda miliki di tangan Anda. Jenis apa wanita yang ingin kamu temukan tidak dapat ditemukan. Karena Cleo Feilin, Anda akan berusaha keras untuk meninggalkan bisnis di kota Jiangcheng dan datang ke kota Nanyuan. Apakah menurut Anda saya akan mempercayai penjelasan Anda? Percaya atau tidak, itu pertanyaan Anda. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan berkata dengan ringan. Saya akui bahwa Cleo Feilin memang sangat cantik dan luar biasa, tetapi di kota Jiangcheng saya dapat menemukan banyak wanita yang lebih cantik dari Cleo Feilin, dan siapapun yang saya pilih lebih menawan dan mempesona. Daripada Cleo Feilin, dan keterampilan ranjangnya juga lebih baik. Bahkan lebih mengesankan. Jika menurut Anda itu tidak cukup, Tuan Zanders, maka saya dapat membantu Anda menemukan beberapa wanita bangsawan. Tidak peduli apa kondisinya, selama Anda bisa mengungkitnya, Tuan Zanders, saya bisa memuaskan. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa wajar jika Zhou Qiaoqiao tidak bisa percaya pada dirinya sendiri. Lagi pula, menurut identitas dan latar belakang Fendi Zanders saat ini, tidak peduli wanita seperti apa yang ingin dia temukan. Selama Fendi Zanders membukanya mulut, para wanita ini akan bertingkah seperti orang gila, menanggalkan pakaian mereka dan merangkak ke tempat tidur mereka sendiri. Tidak ada yang akan percaya bahwa Fendi Zanders muncul di sini karena Cleo Feilin. Bab 1097. Dan Fendi Zanders datang ke kota Nanyuan. Ini bukan hanya untuk Cleo Feilin. Fendi Zanders datang ke sini untuk satu hal penting lagi, yaitu menemukan Zhou Ping. Hanya saja Fendi Zanders tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang Rockefeller, karena semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, semakin baik. Tuan Zanders, karena Anda di sini demi Cleo Feilin, maka itu lebih baik dari ini. Saya akan mencoba membujuk Cleo Feilin untuk meninggalkan kota Nanyuan bersama Anda. Selama Anda bisa meninggalkan kota Nanyuan, saya akan berada di sini hari ini. Aku tidak perlu membunuhmu. Melihat Fendi Zanders terdiam, Zhou Qiaoqiao terus berbicara. Tapi Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan tidak berbicara. Karena Fendi Zanders belum menemukan Zhou Ping saat ini, tentu saja mustahil baginya untuk meninggalkan kota Nanyuan. Bagaimana? Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu ada di sini karena Cleo Feilin? Jejak rasa jijik melintas di mata Zhou Qiaoqiao, dan kemudian dia melanjutkan, sebenarnya, saya telah mengetahui niat Anda, Tuan Zanders. Anda baru saja muncul di kota Nanyuan kami dengan dalih datang untuk mencari Cleo Feilin. Segera setelah Anda akan mulai berurusan dengan grup lagu, dan kemudian Anda akan berurusan dengan saya. Pada akhirnya, Anda berencana untuk menyingkirkan semua keluarga besar di kota Nanyuan kami, sehingga kota Nanyuan akan sepenuhnya dikendalikan oleh Anda grup di House sama seperti kota Jiangcheng. Saya bilang kamu benar. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika saya benar-benar berencana melakukan ini, saya dapat sepenuhnya membiarkan orang-orang di bawah saya melakukan hal-hal ini. Saya tidak perlu datang ke sini secara langsung. Fendi Zanders berkata. Kepada Zhou Qiaoqiao tanpa ekspresi. Anda menjelaskan hal-hal ini kepada saya sekarang, sepertinya itu tidak masuk akal. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, hanya ada 2 jalan di depan Anda sekarang. Jalan pertama adalah membawa Cleo Feilin keluar dari sini, kita masih bisa berteman di masa depan. Cara kedua adalah menyelamatkan hidupmu. Setelah Zhou Qiaoqiao setuju untuk bekerja sama dengan Song Feiyu, dia mulai mengatur ini banyak hal, karena dia tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Fendi Zanders tidak akan pernah menduga bahwa dia akan melakukan apapun padanya. Benar saja, tindakan tak terduga Zhou Qiaoqiao memiliki dampak yang sangat penting. Saat ini, situasi Fendi Zanders sangat kritis. Dan Zhou Qiaoqiao tahu bahwa Song Feiyu jelas-jelas memanfaatkannya, tetapi Zhou Qiaoqiao tidak tahan dianeksasi oleh M Grand Group milik Fendi Zanders, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih untuk bekerja sama dengan Song Feiyu. Tapi bagaimanapun juga, Zhou Qiaoqiao merasa rencananya hari ini sangat berhasil. Bagaimana jika saya ingin tinggal di kota Nanyuan? Fendi Zanders bertanya pada Zhou Qiaoqiao dengan lembut. Jika Anda ingin tinggal di kota Nanyuan, Tuan Zanders, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Zhou Qiaoqiao menjawab dengan suara rendah, kemudian niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Zanders, sepertinya saya lupa mengingatkan Anda, saya telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda hari ini. Hadiah besar. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao. Itu benar. Detik berikutnya, 2 titik lampu merah langsung diarahkan ke posisi Fendi Zanders dan diarahkan ke tubuh Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat 3 titik merah, dia membeku sesaat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, karena dia tahu bahwa 2 titik merah itu seharusnya adalah 2 senapan sniper.
Saat ini, kedua senapan sniper tersebut adalah kartu terakhir Zhou Qiaoqiao. Kedua senapan sniper itu diarahkan langsung ke kepala dan jantung Fendi Zanders. Sekarang Fendi Zanders berani bergerak, kedua penembak jitu itu akan langsung menembak dan membunuh Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya tahu bahwa keahlian Anda sangat kuat, jadi saya secara khusus merekrut dua penembak jitu di sini. Saya tidak percaya tubuh Anda dapat menahan kekuatan senapan penembak jitu. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders di depannya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bangga. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, ada kilatan aneh di matanya, dan dia menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Jika Zhou Qiaoqiao hanya mempersiapkan para pembunuh ini untuk menghadapi Fendi Zanders, maka Fendi Zanders merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan semua orang di sini, sangat mungkin untuk melarikan diri. Tetapi jika ada penembak jitu, Fendi Zanders tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Bagaimanapun, kecepatan reaksi dan kekuatan fisik Fendi Zanders saat ini tidak mampu melawan peluru. Jangankan senapan sniper dengan kecepatan tembakan yang mencengangkan, pistol pun bisa dengan mudah membunuh Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya ingin tahu apakah Anda masih ingin berubah pikiran sekarang? Zhou Qiaoqiao bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders menunduk dan tidak berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Dan Zhou Qiaoqiao tidak buru-buru bertanya pada Fendi Zanders, tapi menunggu dengan tenang. Karena Zhou Qiaoqiao merasa Fendi Zanders hanya punya satu cara untuk pergi sekarang, yaitu meninggalkan kota Nanyuan, jadi dia tidak terburu-buru saat ini. Bas. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba bergetar. Fendi Zanders tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu menunjukkan senyuman tak berdaya dan bersyukur. Zhou Qiaoqiao menyadari ada yang salah dengan senyuman di wajah Fendi Zanders, dan buru-buru bertanya kepada Fendi Zanders, apakah kamu masih ingin tersenyum? Percaya atau tidak, aku tidak pernah berpikir untuk berencana menyerangmu, dan aku melihat bahwa kamu dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, kataku hari ini mungkin aku bisa melepaskanmu. Fendi Zanders tiba-tiba berbicara kepada Zhou Qiaoqiao. Apa katamu? Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia menatap Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat luar biasa di matanya yang besar dan berair dan bertanya. Kubilang selama kamu berlutut dan mengaku padaku sekarang, aku bisa mengampunimu. Fendi Zanders mengulangi dengan lembut. Fendi Zanders, menurutku kamu orang gila. Ini sudah waktunya, dan kamu masih punya nyali untuk berbicara omong kosong di depanku. Menurutku kamu tidak menangis saat melihat peti mati itu. Zhou Qiaoqiao melihat ke posisi Fendi Zanders dan berteriak, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Karena Zhou Qiaoqiao awalnya ingin membunuh Fendi Zanders karena wajah Cleo Feilin. Lagi pula, selama dia bisa mengusir Fendi Zanders keluar dari kota Nanyuan dan mengendalikan Cleo Feilin sendiri, Fendi Zanders seharusnya tidak berani muncul, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan saat ini Fendi Zanders akan berani berbicara di sini. Tembakan. Zhou Qiaoqiao tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, jadi dia hanya berteriak tanpa ekspresi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, sedikit kegugupan muncul di matanya. Ledakan. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar dua tembakan. Ketika Zhou Qiaoqiao mendengar suara tembakan, kilatan rasa puas diri muncul di matanya. Bab 1098. Untuk sesaat, seluruh halaman belakang menjadi sunyi. Ada kilatan rasa puas diri di mata Zhou Qiaoqiao, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat posisi Fendi Zanders. Tapi ketika Zhou Qiaoqiao melihat Fendi Zanders, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Zhou Qiaoqiao tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan berdiri di sana tanpa cedera. Apakah itu meleset? Sedikit kebingungan muncul di mata Zhou Qiaoqiao, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Karena penembak jitu yang dia temukan kali ini semuanya adalah penembak jitu profesional, dan dalam jarak sedekat itu, dua penembak jitu menembak secara bersamaan, sehingga tidak mungkin mereka meleset. Ini sama saja. Zhou Qiaoqiao secara naluriah memanggil. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dari atas ke bawah, dan berkata tanpa ekspresi, Zhou Qiaoqiao, kamu bukan satu-satunya yang membawa pembantu ke sini hari ini. Zhou Qiaoqiao membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, apa maksudmu dengan kalimat ini? Bang-bang. Saat ini, dua mayat terlempar langsung dari dinding. Ketika Zhou Qiaoqiao melihat kedua mayat itu, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, karena Zhou Qiaoqiao mengetahui bahwa kedua mayat itu adalah dua penembak jitu yang dia temukan. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah Zhou Qiaoqiao melihat tubuh penembak jitu itu, dia secara naluriah mundur dua langkah, menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan tidak percaya. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab pertanyaan Zhou Qiaoqiao. Tapak. Pada saat ini, dua sosok melompat turun dari dinding, berjalan cepat ke sisi Fendi Zanders, dan berteriak serempak, Tuan Zanders.
Fendi Zanders menoleh dan menatap kedua orang itu dengan ringan, tanpa berbicara. Siapakah kedua orang ini? Zhou Qiaoqiao memandang seorang pria dan wanita di samping Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Pengawalku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Benar sekali, dua orang yang muncul di samping Fendi Zanders saat ini tidak lain adalah Meng Di dan Long Chao. Ketika Fendi Zanders memasuki Clubhouse Jinhua, dia merasa ada yang tidak beres di Clubhouse Jinhua. Dia khawatir Zhou Qiaoqiao akan melakukan sesuatu padanya, jadi dia mengirim pesan teks ke Long Chao terlebih dahulu. Baru saja Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao berbicara begitu banyak, mereka tidak lebih dari membantu Long Chao dan Meng Di untuk menunda waktu. Biarpun kamu punya pembantu, terus kenapa? Apakah kalian bertiga akan menjadi lawan orang-orang ini? Zhou Qiaoqiao menyesuaikan emosinya sebentar, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Aku tidak butuh 3, 1 sudah cukup untukku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke Meng Di dan Long Chao dan berkata, kalian berdua tidak diperlukan di sini sekarang, kalian berdua akan mengawasi Cleo Feilin, aku khawatir Zhou Qiaoqiao akan melompati tembok dan menyerang Cleo Feilin sedang terburu-buru. Sekarang penembak jitu telah ditangani, ancaman terbesar Fendi Zanders telah hilang. Adapun kucing dan anjing yang tersisa, Fendi Zanders tidak mengambil hati sama sekali. Jadi hal terpenting sekarang adalah melindungi keselamatan Cleo Feilin. Jika Zhou Qiaoqiao menggunakan Cleo Feilin untuk mengancam dirinya sendiri, maka segalanya akan menjadi masalah. Ya. Long Chao mengangguk cepat saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dan Meng Di mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders memandang Meng Di dan mengangguk sedikit, tapi tidak banyak bicara. Meng Di langsung memilih pergi bersama Long Chao. Setelah Zhou Qiaoqiao melihat Meng Di dan Long Chao pergi, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya tidak menyangka kamu begitu percaya diri, menurutmu ada? Tidak ada penembak jitu. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tentu. Fendi Zanders mengangguk tanpa berpikir. Bantu aku. Melihat Fendi Zanders begitu percaya diri, Zhou Qiaoqiao memasang ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya, dan langsung meraung. Tiba-tiba, para pembunuh itu bergegas menuju posisi Fendi Zanders dengan mata merah. Bagaimanapun, Zhou Qiaoqiao telah menjelaskan bahwa siapapun yang membunuh Fendi Zanders hari ini, dia bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Bagi orang-orang ini, hadiah 1 juta sudah cukup membuat mereka putus asa. Tetapi orang-orang ini mungkin terlalu meremehkan kekuatan Fendi Zanders. Pada saat ini, kecepatan dan kekuatan Fendi Zanders tidak sebanding dengan para pembunuh biasa ini. Fendi Zanders menendang kakinya dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Segera setelah itu, Fendi Zanders muncul di belakang orang-orang ini, mengangkat kakinya dan menendang punggung seorang pembunuh. Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk membunuhnya, jadi tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Detik berikutnya, tubuh si pembunuh terbang terbalik dan menghantam kerumunan. Dalam sekejap, tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh ke tanah. Setelah melihat pemandangan ini, Zhou Qiaoqiao memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Karena saat ini, dia menyadari bahwa keterampilan Fendi Zanders benar-benar sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Jika Zhou Qiaoqiao tidak mempersiapkan diri dengan baik hari ini, mungkin tidak mudah baginya untuk membunuh Fendi Zanders. Semuanya pergi bersama. Namun pada saat ini, seorang pria paruh baya menyipitkan matanya dan berteriak, lalu langsung mengambil benda di tangannya dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Pada saat ini, para pembunuh tersebut juga menyadari betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, sehingga mereka tidak menyerang Fendi Zanders satu persatu, melainkan memilih untuk menyerang Fendi Zanders bersama-sama. Dalam sekejap, pipa baja parang yang tak terhitung jumlahnya menghantam posisi Fendi Zanders dari segala arah. Tetapi orang-orang ini masih terlalu meremehkan kekuatan Fendi Zanders. Fendi Zanders lolos dari serangan orang-orang ini dengan sangat mudah, dan membuat semua orang di tubuhnya terlempar dalam sekejap. 7 atau 8 orang terbang pada saat bersamaan, lalu menghantam tanah dengan keras, dan langsung pingsan. Ini, apa yang terjadi di sini? Setelah Zhou Qiaoqiao melihat pemandangan ini, matanya melebar lagi, dan ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tetapi juga kaget. Saat ini, Zhou Qiaoqiao tidak percaya bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Anda harus tahu bahwa semua pembunuh ini dipilih dengan cermat oleh Zhou Qiaoqiao. Jika kamu mengalahkan siapapun, itu akan menjadi eksistensi dengan efektivitas tempur yang luar biasa. 10 orang biasa mungkin bukan lawan mereka sendiri. Tetapi saat ini, orang-orang ini ditempatkan di depan Fendi Zanders, seolah-olah mereka adalah kertas, dan mereka sangat rentan. Terlebih lagi, Fendi Zanders tidak memiliki gerakan yang mewah sama sekali, hanya menghindar dan meninju biasa, dia bisa mengenai kekuatan yang begitu besar. Bab 1099. Melihat pemandangan ini, Zhou Qiaoqiao tidak dapat mempercayai matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua yang dilihatnya tadi adalah nyata. Mungkin karena suara perkelahian di halaman belakang terlalu keras, dan karena Long Chao dan Meng Di hanya memilih menembak untuk menyingkirkan kedua penembak jitu tersebut.
Jadi Cleo Feilin dan orang lain yang berada di dalam kotak juga mendengar suara itu. Suara apa tadi? Setelah salah satu pemuda bereaksi, dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan semangat. Seharusnya itu suara tembakan. Seorang gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak balas berbisik. Benar, itu hanya suara tembakan, dan sepertinya itu adalah senapan sniper. Saya bermain dengan senjata jenis ini ketika saya masih menjadi prajurit di ketentaraan. Pemuda lainnya buru-buru mengikutinya. Dan sepertinya ada suara seseorang berkelahi. Li Shuai hanya bisa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seseorang bisa menembak? Kamu tahu, ini adalah clubhouse Jinhua. Siapa yang berani menembak di sini? Semua orang menjadi panik dalam sekejap, seolah ekspresi wajah semua orang sangat gugup. Bagaimanapun, mereka semua adalah putra dari keluarga kaya, Bai Fumei, dan mereka menghargai hidup mereka lebih dari siapapun. Mungkinkah saudari Qiao Qiao menghadapi bahaya? Saat ini, seorang pemuda berbicara. Mungkinkah ada seorang pembunuh yang ingin membunuh suster Qiao Qiao? Mata Li Shuai langsung melebar. Bagaimanapun, identitas Zhou Qiao Qiao masih sangat istimewa, dan dia telah menyinggung banyak orang di bidang bisnis. Jadi saat ini, meskipun seseorang ingin membunuh Zhou Qiao Qiao, itu sangat normal. Fendi Zanders masih di sana. Cleo Feilin tiba-tiba menyadari, dan buru-buru bangkit dan berlari keluar kota. Cleo Feilin, tenanglah, ada pembunuh di luar sekarang, bukankah kamu mencari kematian jika keluar sekarang? Ketika semua orang melihat Cleo Feilin ingin keluar, mereka buru-buru menghentikan Cleo Feilin. Lepaskan aku akan keluar mencari Fendi Zanders, lepaskan aku. Cleo Feilin berjuang sekuat tenaga. Tapi semua orang tidak mau melepaskan Cleo Feilin. Lagi pula, jika Cleo Feilin keluar, si pembunuh akan tahu bahwa ada orang lain di dalam kotak. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu demi keselamatan Cleo Feilin atau keselamatan mereka sendiri, tidak mungkin mereka membiarkan Cleo Feilin meninggalkan kotak itu. Dan Song Feiyu duduk diam di tempat, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya, karena dialah satu-satunya yang tahu apa yang terjadi di luar. Song Feiyu tahu bahwa karena tembakan dilakukan di luar, itu berarti pembicaraan Zhou Qiao Qiao dan Fendi Zanders gagal. Dalam keadaan seperti itu, Fendi Zanders tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Selama Fendi Zanders meninggal, krisis keluarga Song saat ini akan terselesaikan, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan Cleo Feilin. Tentu saja ada hal yang lebih penting. Artinya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Song Feiyu, bahkan jika Fang Zihua dan yang lainnya ingin membalas dendam di masa depan, mereka akan membalas dendam pada Zhou Qiao Qiao daripada keluarga Song mereka. Jadi Song Feiyu merasa triknya meminjam pisau untuk membunuh seseorang sudah sempurna. Fendi Zanders, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi apa gunanya itu? Otak Anda tidak dapat mendukung kekuatan Anda sama sekali. Cepat atau lambat, orang-orang seperti Anda akan kehilangan banyak hal. Bahkan hari ini jika saya tidak melakukannya. Jika aku tidak melakukan apapun padamu, cepat atau lambat kamu akan mati di tangan orang lain. Song Feiyu mencibir sambil memainkan cangkir teh di tangannya. Di mata orang-orang seperti Song Feiyu, kelemahan Fendi Zanders yang paling fatal adalah dia terlalu bodoh. Di sisi lain, pertarungan antara Fendi Zanders dan para pembunuh itu tampaknya semakin dekat dengan akhir. Karena kecepatan Fendi Zanders sangat cepat, para pembunuh ini bahkan tidak bisa mendekati Fendi Zanders, sehingga mereka semua dikirim terbang oleh Fendi Zanders. Awalnya ada lebih dari selusin pembunuh, tapi sekarang hanya ada 2 yang mampu bertarung. Nona, hati-hati, orang ini mungkin seorang pejuang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri di depan Zhou Qiao Qiao dan berkata kepada Zhou Qiao Qiao dengan penuh semangat. Musya. Setelah Zhou Qiao Qiao mendengar kata-kata lelaki tua itu, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Meskipun Zhou Qiao Qiao hanyalah orang biasa, dia juga telah mendengar beberapa hal tentang pejuang. Zhou Qiao Qiao juga mengetahui dengan jelas di dalam hatinya betapa menakutkannya kekuatan seorang pejuang. Bagaimana Fendi Zanders bisa menjadi pejuang di usia semuda itu? Zhou Qiao Qiao menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Aku tidak bisa mempercayainya sekarang, tapi Fendi Zanders ini mampu melakukannya dengan begitu mudah ketika menghadapi begitu banyak pembunuh. Menurutku kekuatannya pasti di atas para pejuang. Orang tua itu menjawab Zhou Qiao Qiao dengan suara rendah, lalu melanjutkan, jika orang ini benar-benar seorang pejuang, maka masalah hari ini akan merepotkan. Bukankah kita masih memiliki 3 tuan? Zhou Qiao Qiao berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada ketiga tuan itu, jawab lelaki tua itu dengan suara rendah. Pada saat ini, 3 tuan yang dipekerjakan oleh Zhou Qiao Qiao dengan banyak uang telah mengambil tindakan. Pria parubaya yang bergegas ke depan mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke kepala Fendi Zanders. Dan ketika Fendi Zanders melihat pria parubaya itu bergerak, dia terlihat sedikit menghina, lalu dia meninju perlahan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders dan tinju pria parubaya itu bertabrakan dengan keras. Pria parubaya itu terbang terbalik dalam sekejap, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Puff. Pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah, lalu langsung pingsan.
Zhou Qiaoqiao langsung tercengang setelah melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasakan penyesalan di dalam hatinya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Menempatkan orang-orang seperti saya di depan Fendi Zanders sangatlah rentan. Ledakan. Pada saat ini, tuan kedua juga jatuh ke tanah. Setelah melihat pemandangan ini, Zhou Qiaoqiao menjadi putus asa. Saat ini, hanya ada kurang dari 5 orang yang dapat berdiri di halaman belakang, dan salah satu dari orang-orang ini akan menanggung banyak nyawa di punggung mereka. Tetapi saat ini, mereka memandang Fendi Zanders dengan ketakutan yang tiada taraf. Karena saat ini mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Untuk sesaat, seluruh halaman belakang menjadi sunyi senyap. Para pembunuh itu tidak berani menyerang Fendi Zanders lagi, karena dalam hati mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerang Fendi Zanders sekarang, akan ada jalan buntu. Lagi pula, di bawah perbedaan kekuatan yang mutlak, tidak ada yang mau mengambil risiko saat ini. Akan sangat rugi jika dia benar-benar mati di tangan Fendi Zanders. Bab 1100. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, memberikan kesan bahwa tidak ada yang terjadi sekarang. Saya melihatnya berjalan menuju posisi Zhou Qiaoqiao selangkah demi selangkah. Saat ini Zhou Qiaoqiao benar-benar tercengang dan tidak bisa menahan cemberutnya. Kemudian tersenyum pahit, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan Zanders, saya." Seolah Fendi Zanders tidak mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, dia terus berjalan ke depan. Pada saat ini, pengawal yang telah bersama Zhou Qiaoqiao selama bertahun-tahun akhirnya mengumpulkan keberanian, melangkah maju dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, "Tolong berhenti sekarang, jangan terus-menerus mendekati Nona Zhou." Pada saat ini, ketika pengawal itu sedang berbicara, kepalanya gemetar sepanjang waktu, dan ekspresi wajahnya juga sangat ketakutan, karena dia tahu betapa menakutkannya Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang pengawal itu dengan ringan, dan tidak berbicara omong kosong padanya, dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke dada pengawal itu. Ledakan. Sebuah ledakan. Seluruh tubuh pengawal itu terbang dalam sekejap. Adakah orang lain yang ingin menghentikanku? Setelah mengusir pengawal itu, Fendi Zanders melihat sekeliling ke semua orang yang hadir dan bertanya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang terdiam, dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa karena urusan Zhou Qiaoqiao. Melihat semua orang terdiam, Fendi Zanders terus berjalan menuju posisi Zhou Qiaoqiao. Saat ini, hanya ada lelaki tua terakhir yang tersisa di sisi Zhou Qiaoqiao. Tuan Zanders. Tubuh halus Zhou Qiaoqiao sedikit gemetar sepanjang waktu, dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti itu akan terjadi pada akhirnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah merencanakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan akan ada seperti itu suatu hasil pada akhirnya. Pada saat ini, Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak terhingga. Dia tidak menyangka kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. "Aku tidak bermaksud melakukan apapun padamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu bodoh sehingga kamu akan melakukannya padaku terlebih dahulu." Fendi Zanders berkata kepada Zhou Qiaoqiao tanpa ekspresi. Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, tubuhnya terus gemetar. Dia membuka mulut untuk menjelaskan, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhou Qiaoqiao telah menyelidiki banyak hal tentang Fendi Zanders, tetapi sebagian besar hasil penyelidikannya adalah bahwa Fendi Zanders hanyalah generasi kedua kaya yang tidak mencapai apapun. Jika bukan karena mewarisi warisan, maka Fendi Zanders seharusnya masih berada di Jiangcheng memungut sampah di universitas. Itu sebabnya Zhou Qiaoqiao tidak mengambil hati Fendi Zanders. Namun saat ini, Zhou Qiaoqiao menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Fendi Zanders, tidak hanya dirinya sendiri, mungkin semua orang meremehkan Fendi Zanders. Alasan mengapa Fendi Zanders mampu menjadi Tuan Zanders dari kota Jiangcheng dan membuat para petinggi di 4 provinsi besar menundukkan kepala dan menundukkan kepala sebagai menteri bukan hanya karena dia mewarisi kekayaan. Meskipun kota Zhou Qiaoqiao sangat dalam, pada kenyataannya, terkadang intrik dan trik tidak tertahankan di hadapan kekuatan absolut. Tuan Zanders, kami sudah tahu bahwa kami salah. Selama Anda dapat melepaskan Nona Zhou hari ini, tidak peduli kondisi apa yang Anda ajukan, kami akan menyetujuinya. Jika Anda membunuh Nona Zhou, orang-orang di kota Nanyuan pasti tidak akan membiarkannya. Pergilah. Pria tua di samping Zhou Qiaoqiao berteriak dengan gugup. Kualifikasi apa yang harus kamu tawar denganku? Fendi Zanders menjawab dengan nada menghina, dan kemudian menamparkan wajah lelaki tua itu langsung dengan punggung tangannya. Orang tua itu langsung terpesona oleh Fendi Zanders, dan kemudian terbaring tak sadarkan diri di tanah. Setelah lelaki tua itu koma, Zhou Qiaoqiao menjadi kosong. Dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Fendi Zanders. Tuan Zanders. Zhou Qiaoqiao juga merupakan ratu bisnis kota Nanyuan, dan dia masih bisa mempertahankan sedikit ketenangan saat ini, memanggil Fendi Zanders dengan suara gemetar. Pada saat ini, Zhou Qiaoqiao tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memohon pada Fendi Zanders agar melepaskannya. Sejak saya memasuki Clubhouse Jinhua, saya tahu bahwa Anda mungkin akan menyerang saya hari ini. Trik kecil Anda benar-benar konyol di depan saya.
Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan berkata tanpa ekspresi. Tuan Zanders, sekarang saya tahu bahwa saya terlalu konyol. Zhou Qiaoqiao tidak berani membantah sama sekali, jadi dia buru-buru menjawab. Apakah kamu memiliki kartu hall yang belum kamu ungkapkan? Cepat dan ungkapkan, jika tidak, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung meraih leher Zhou Qiaoqiao, dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Tuan Zanders, saya mohon, jangan bunuh saya mohon. Zhou Qiaoqiao berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Apakah ini kartu trufmu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, jika kamu membunuhku sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu tidak punya alasan untuk membunuhku sama sekali. Zhou Qiaoqiao berteriak dengan penuh semangat, lalu menatap Fendi Zanders dan melanjutkan, Tuan Zanders, aku sekarang kendalikan banyak perusahaan di kota Nanyuan, jika Anda membunuh saya sekarang, banyak orang akan terpengaruh. Apakah kamu mengancamku? Fendi Zanders mencibir, lalu perlahan meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Tuan Zanders, saya tidak berani mengancam Anda, tetapi membunuh saya benar-benar tidak ada manfaatnya bagi Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam bawahan saya, tapi jangan lupa, saya telah berada di kota Nanyuan begitu lama. Bertahun-tahun, saya memiliki kontak dan sumber daya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, bahkan jika Anda membunuh saya sekarang, Anda tidak bisa mendapatkan sumber daya ini. Zhou Qiaoqiao berhenti sejenak, lalu menatap Fendi Zanders dan terus merayu, tetapi jika kamu tidak membunuhku hari ini, Tuan Zanders, segala sesuatu tentangku adalah milikmu, bahkan tubuhku adalah milikmu, kamu dapat membuangnya sesukamu. Setelah mengatakan ini, Zhou Qiaoqiao memasang ekspresi menawan terhadap Fendi Zanders, yang sangat menggoda. Wanita Zhou Qiaoqiao ini sudah sangat cantik, dan sosoknya sangat Dia mengenakan congsam dengan belahan, memperlihatkan dua kaki ramping dan indah, dan dia terlihat sangat menarik. Terlebih lagi, Zhou Qiaoqiao kini merupakan usia terbaik bagi seorang wanita, ditambah dengan identitas Zhou Qiaoqiao yang menakutkan, hal-hal tersebut cukup menggugah hasrat untuk menaklukkan hati seorang pria. Kartu hall terakhir Zhou Qiaoqiao sebenarnya adalah tubuhnya sendiri. Karena dia merasa tidak ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tetapi pada saat ini, kata-kata Fendi Zanders langsung membuyarkan semua fantasi di benak Zhou Qiaoqiao.